Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi teman-teman, saudara-saudara Lintang Kemukus semuanya. Untuk kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita tentang misteri pesugihan Ngujang untuk bagian yang ketiga. Di bagian sebelumnya banyak cerita-cerita yang begitu menarik dan mengesankan, dan sebelum dilanjutkan cerita ini alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe dulu. Baiklah teman-teman, siapkan kopinya dulu, mari kita lanjutkan untuk mendengarkan cerita misteri pesugihan Ngujang di bagian ketiga. Selamat menikmati. Aku harap begitu, hingga tanpa susah payah kita segera keluar dari masalah ini. Iya Pak. Tak lama kemudian Pak Juki kembali ke dalam rumah menemui Herman dan istrinya. Dengan raut wajah yang sedikit murung, lalu bertanya pada Herman, "Gimana Mas Herman? Mas Herman dan Mbak Ani sudah memikirkannya?" "Iya Mbah, tapi apa syaratnya dari mbahnya?" "Begini Mas Herman, dalam semedi saya tadi dan saya tanyakan pada mbahnya. Mbahnya memberi gambaran kepada saya, dan saya melihat seekor ayam jago Mas Herman. Nanti kalau sudah ketemu, Mas Herman kesini lagi ya. Ya mungkin penggambaran saya untuk kali ini sebagai jalan terang untuk Mas Herman dalam mencari syaratnya itu." "Ya baiklah Mbah, kalau begitu kami berdua pamit mohon diri untuk pulang ke rumah Mbah, dan berusaha untuk mencari tahu apa maksud persyaratannya itu Mbah." "Ya ya Mas Herman dan Mbak Ani, hati-hati di jalan, semoga cepat bisa menemukan maksudnya itu ya." Dalam perjalanan pulang, Herman dan istrinya menaiki angkutan pedesaan yang tiap hari lewat daerah kampungnya. Di dalam mobil angkutan, mereka berdua terus memikirkan sebenarnya ayam jago yang bagaimana yang diinginkan dari mbah pesugihan itu. Kebetulan dalam angkot tersebut lagi kosong, penumpangnya hanya ada Herman dan istrinya. Akhirnya kali ini Ani membuka pembicaraan. "Ani, kira-kira ayam jago yang bagaimana ya Pak? Kok aku jadi bingung sendiri?" Herman pun menjawab, "Oh, jadi ibu juga ikut berpikir tentang ayam jago untuk syarat itu tadi?" "Ya iyalah Pak, kalau syaratnya cuma kayak gitu, aku juga jadi pingin ikut jalan yang ditempuh oleh Pak Adi, biar keluarga kita nggak susah lagi Pak." Herman, "Makanya toh Bu, kalau suami lagi berusaha itu, ibu seharusnya membantu, paling tidak mendukung gitu loh." Ani, "Iya Pak, sekarang aku sudah tahu, makanya aku mendukung Bapak." Herman, "Tapi kok aku masih bingung juga toh Bu, ayam jago itu loh. Ayam jago yang bagaimana ya Bu?" Mendengar pertanyaan Herman, Ani hanya mengerjitkan dahinya, tanda Ani sendiri juga tidak tahu. Tanpa mereka sadari,
Pak sopir yang sedang mengemudikan angkutannya mendengar pembicaraan mereka berdua dan lalu bertanya dengan kaget, juga agak sedikit gugup. Herman pun menjawab pertanyaan Pak sopir itu. Sejak tadi saya dengar kok Bapak dan Ibu kebingungan memilih ayam jago. Ayam jago apa toh Pak? Dan mau dibuat apa kok sampai sebingung itu? Herman, anu ayam jago yang pas Pak, buat acara seserahan manten ponakan saya. Jawab Herman bohong terhadap Pak sopir itu. Oh itu toh, memang Pak, ayam jago buat seserahan itu memang harus memilih yang bagus dan besar. Bila punya ayam jago sendiri, harus milih ayam jago yang paling disukai dan paling disayangi Pak. Herman, oh gitu ya Pak, terima kasih Bapak sudah memberitahu saya. Tak terasa perjalanan mereka sudah sampai di kampung halaman Herman, dan Herman pun turun lalu membayar angkutan yang mereka tumpangi tadi. Mereka pun melangkah menuju rumahnya yang masih agak jauh dari jalan besar yang dilewati oleh angkutan umum. Ani sebentar mampir warung untuk membelikan oleh-oleh buat anak-anaknya. Tak begitu lama mereka berjalan, akhirnya sampai di rumah mereka. Herman duduk di emperan rumahnya, sedangkan Ani melangkah masuk, membuka pintu untuk berniat membuatkan kopi suaminya. Tak lama kemudian Ani sudah keluar lagi membawa segelas kopi yang hangat untuk diberikan kepada Herman. Ani, Pak, ini kopinya diminum dulu biar sedikit menghilangkan haus. Herman, iya terima kasih Bu. Oh iya Bu, aku harus tanya siapa ya Bu tentang syarat ayam jago itu? Ani, sudahlah Pak, jangan dipikirkan terus, nanti Bapak malah keganggu loh kesehatannya karena memikirkan itu terus. Sebaiknya Bapak istirahat dulu, besok kerja lagi, siapa tahu ada informasi tentang syarat itu. Tak lama kemudian anak mereka yang pertama yang bernama Lia pulang dari sekolah yang saat itu baru duduk di kelas 5 SD. Lia memberi salam kepada bapaknya yang terlihat duduk di emperan rumahnya. Lia, Assalamualaikum. Herman pun menjawab, Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang nak? Sudah Pak, Bapak dan Ibu juga sudah pulang. Oh iya Pak, Nina mampir rumah nenek. Lia memberitahu pada bapaknya bahwa adiknya yang bernama Nina mampir di rumah neneknya, sedangkan adik yang ketiga dititipkan oleh bapak dan ibunya di rumah neneknya saat bapak dan ibunya berangkat pergi ke rumah juru kunci tadi pagi. Herman, ya sudah nak, sana masuk dan ganti baju, makan, lalu dibantu ibunya ya. Lia, iya Pak. Lia pun melangkah masuk rumah dan Herman masih di emperan rumahnya sambil rebahan di ranjang bambu di emperan rumahnya. Herman pun membayangkan seandainya dirinya sudah berhasil dalam usahanya mencari pesugihan itu,
Herman sudah memikirkan mau membeli banyak hal. Dalam hayalan pun, Herman berkata, seandainya saya sudah berhasil nanti, yang pertama, aku akan membangun rumahku ini dulu, biar nggak reot seperti ini, dan aku lunasi iuran sekolah anak-anakku. Hayalan Herman makin dalam dan makin mengorbankan niat hatinya untuk segera berhasil dalam pesugihannya. Waktu tak terasa berlalu. Seperti biasa, Herman kesana kemari mencari pekerjaan. Dan masalah soal mencari pesugihan, Herman berniat untuk menunda dulu dengan cara Herman mencari barang bekas untuk dijual. Di lain minggu berikutnya, pada saat itu, siang hari, seperti biasa, Herman pulang dari kerjanya yang mencari barang bekas dengan membawa sekeranjang rongsok barang bekas hasil dari usaha Herman memulung sejak dari pagi. Akhirnya Herman sampai di rumah dan menaruh keranjangnya itu yang enggak begitu penuh rongsokan. Herman menaruhnya di samping rumahnya yang sudah reot itu. Lalu Herman melangkah duduk di ranjang bambu sampai rumahnya. Istrinya pun keluar sambil membawakan air putih untuk suaminya. Ani berucap, "Bapak sudah pulang? Dapat banyak Pak rongsoknya?" Herman, "Sudah Bu. Ya alhamdulillah, dapat agak lumayan. Anak-anak belum pada balik Bu?" tanya Herman kepada istrinya yang baru mau melangkah masuk ke rumahnya. Ani menjawab, "Belum Pak, mungkin sebentar lagi mereka pada pulang dari sekolahnya. Bapak mau dibuatkan kopi dulu Pak?" tanya Ani pada suaminya. Herman pun menjawab, "Tidak Bu, air putih ini saja sudah cukup." Herman sambil menunjukkan gelas yang berisi air putih yang dipegangnya itu. Tak lama kemudian, dari jalan setapak yang menuju rumahnya itu terlihat sosok dua anak perempuan yang masih berusia 10 tahunan berjalan nampak kelelahan. Ya itulah mereka, Lia dan adiknya Nina yang baru pulang dari sekolah. Tapi siang itu ada yang lain dari kedua anak itu, yang biasanya meski hidup dalam keadaan susah tapi tetap ceria. Kali ini mereka tampak murung dan gak semangat. Setelah sampai di depan rumahnya, mereka berdua mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Anak itu mengucapkan kepada bapaknya yang terlihat duduk di emper rumahnya. Herman pun menjawab, "Waalaikumsalam," jawab Herman. "Kalian sudah pada pulang Nak?" "Ya sudah, sana masuk ganti baju, setelah itu bantu ibunya ya," kedua anak itu. "Iya Pak." Serentak keduanya masuk ke dalam rumah. Setelah keduanya ganti baju, tak lama kemudian mereka kembali menemui bapaknya di emper rumahnya. Herman, "Loh, ada apa Nak? Kok nggak segera membantu ibu, malah menemui bapak lagi? Dan bapak lihat sejak pulang dari sekolah tadi, kok tampak murung. Ada apa Nak?" tanya Herman. Lia menjawab, "Pak, saya dan adik mau berhenti sekolah saja Pak."
Herman kaget sekali mendengar jawaban kedua anaknya. Lalu bertanya, "Apa? Kenapa, Nak? Kalian dinakali sama teman-teman kalian atau dimarahi oleh Bapak Ibu guru?" Lia menjawab, "Tidak, Pak. Tapi tadi di sekolah Pak Guru menanyakan uang iuran 3 bulan kemarin yang belum Bapak berikan. Dan masih banyak lagi iuran-iuran yang lain yang belum Bapak berikan pada kami untuk membayarnya." Herman pun bilang, "Nak, beritahu pada Pak Guru kalau duitnya belum ada, minta keringanan untuk diundur dulu waktunya, biar nanti Bapak usaha duitnya dulu." Lia, "Tidak, Pak, kan sudah diberi waktu sampai 3 bulan. Dan tadi Pak Guru bilang dalam waktu 1 bulan, kalau tidak dilunasi, kami berdua dengan terpaksa pihak sekolahan tidak membolehkan kami bersekolah lagi, Pak." Herman pun terdiam mendengar jawaban kedua anaknya. Lalu berkata, "Ya sudah, Nak, sana bantu ibumu dulu. Tapi besok kalian tetap sekolah ya, biar Bapak usaha cari duitnya dulu, biar kalian tetap bisa sekolah dan jadi orang-orang yang berhasil, bisa membahagiakan keluargamu nantinya. Jangan seperti nasib Bapak dan Ibu ya, Nak." Keduanya menjawab, "Iya, Pak." Akhirnya mereka berdua melangkah masuk rumah, meninggalkan bapaknya yang masih tetap duduk di emperan rumahnya. Sambil memikirkan harus mencari duit kemana, sedang berhutang ke tetangga sudah pada keberatan karena jarang bisa kembalikan hutangnya. Setelah malam hari, Herman menceritakan keluh kesah anaknya tadi siang kepada istrinya. Dalam pembicaraan malam itu, Ani berkata, "Lantas, bagaimana, Pak, kita dapatkan uang 250.000 itu? Dan kita sudah nggak mungkin hutang pada tetangga karena masih banyak hutang-hutang kita." Herman menjawab, "Itulah, Bu, yang membuat Bapak bingung. Oh iya, Bu, apa sebaiknya aku mencari persyaratan pesugihan yang 2 bulan lalu dikatakan oleh Pak Juki itu ya?" Aneh. "Apa Bapak sudah tahu ayam jago yang bagaimana yang disarankan oleh Pak Juki itu?" Herman, "Ya belum sih, Bu." "Ya sudah, besok coba Bapak datang lagi ke rumah Pak Juki dan Bapak mengatakan bahwa Bapak belum mengerti ayam jago yang bagaimana yang diperlukan. Siapa tahu Pak Juki memberi pertolongan dan memberitahu pada Bapak." Herman, "Ya baiklah, Bu, besok Bapak tak berangkat dan minta tolong pada Pak Juki biar diberitahu yang sebenarnya." Malam pun berlalu dan pagi pun tiba. Setelah usai sarapan pagi, Herman pun bersiap-siap dan berangkat ke rumah Pak Juki untuk mencari tahu apa syarat yang sesungguhnya untuk pesugihan itu. Terima kasih teman-teman, lintang kemuku semuanya. Akhirnya untuk cerita kali ini lintang kemuku sampai di sini dulu, dan ditunggu untuk episode misteri pesugihan Ngujang di bagian keempat. Semoga
ini semua bisa menghibur teman-teman dan saudara-saudara Lintang Gemukku semuanya. Mohon maaf ada kekurangannya dan kesalahan kata. Ini hanyalah hiburan dan untuk mempermanis cerita ini. Dan Lintang Gemukku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.